Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ting, ponsel Inayah berbunyi, ada notifikasi WhatsApp. Ia mengambil ponselnya dari saku celana dan ia menunduk lalu membuka pesan itu. Inayah, sejak kapan kamu menjadi ketus seperti ini? Dulu kamu adalah gadis yang lembut, itulah yang membuatku jatuh cinta padamu. Inayah mengerutkan dahinya saat membaca pesan tersebut. Ia tak mengerti, kemudian mulai scroll ke atas dan membaca pesan-pesan sebelumnya. Ya ampun, ternyata Bang Riki, ucapnya dalam hati. Ternyata sejak ponsel Inayah berbunyi, Ibra juga terus memperhatikan layar ponsel Inayah. Siapa? Temanku, jawab Inayah. Apa pesan ini Mas Ibra yang membalasnya? Inayah menunjukkan pesan tersebut ke Ibra, membuat Ibra merubah ekspresinya ketika ia membaca pesan terakhir dari nomor yang belum tersimpan di kontak Inayah itu. Iya, aku yang membalasnya. Kenapa? Kamu gak suka? Tanya Ibra menatap serius ke wajah wanita di sebelahnya itu. Mas Ibra, kenapa kamu ikut campur urusan pribadiku sih? Inayah mulai kesal dan bangkit dari kursinya. Lalu Ibra memegang pergelangan tangannya, menahan Inayah. Kamu boleh marah dan pergi dari ruangan ini, tapi setelah pekerjaanmu selesai, ucap Ibra dengan ketus. Lalu Inayah pun duduk kembali. Selain itu, apalagi yang bisa ia lakukan? Ibra terus fokus melakukan pekerjaannya selama kurang lebih 1 jam. Akhirnya semuanya selesai dan selama 1 jam itu mereka hanya berdiam tanpa bicara. Inayah benar-benar kesal karena Ibra membalas pesan yang seharusnya bukan menjadi urusannya itu. Udah ya, ini berkasnya udah rapi kembali dan letaknya sesuai, ucap Inayah kesal lalu melangkah keluar. Sebentar, kata Ibra. Apalagi sih? Ibra membuka kulkas yang ada di ruangannya dan mengambil sebatang coklat dengan kemasan berwarna ungu. Ini, katanya makan coklat bisa merubah mood, sambil menyodorkan coklat itu pada Inayah. Makasih, ucap Inayah singkat saat mencoba melangkah lagi. Tunggu Inayah, aku belum selesai bicara. Lagi-lagi ia menghentikan langkahnya dan berbalik lagi menghadap Ibra. Berkasnya tolong antarkan kembali ke ruangan Ridwan ya, katanya sambil tersenyum lebar dan semanis mungkin ke Inayah. Niatnya untuk membuat Inayah meleleh karena senyumannya, tapi ternyata tidak mempan. Ya, jawab Inayah singkat. Lalu ia benar-benar keluar dari ruangan itu, membawa 12 map berisi berkas. Lalu coklat pemberian Ibra ia letakkan di atas tumpukan map tersebut. Sesampainya di ruangan Ridwan, "Permisi Pak," ucapnya, dan di sana juga ada Yasmin. Mereka hanya saling melempar senyum. Ini berkasnya sudah selesai diperiksa dan ditandatangani. Kemudian meletakkan tumpukan map itu di atas meja Ridwan. Oh iya, terima kasih Inayah. Ini apa? Apa Ibra menitipkan ini untukku? Mengambil coklat yang berada di tumpukan map tersebut. Sepertinya iya Pak, jawab Inayah. Aduh, Inayah, ceroboh sekali kamu. Ya udah, saya permisi ya Pak, kata Inayah dan melangkah pergi. Padahal niatnya ingin mengobrol sebentar dengan Yasmin, tapi sepertinya Yasmin sedang tidak bisa diganggu. Ridwan tersenyum geli melihat sebatang coklat kemasan ungu yang berada di tangannya. Tuh anak, sehat gak sih? Apa-apaan nitipin coklat segala. Lalu Ridwan meraih ponselnya yang berada di atas meja, mengambil foto coklat tersebut dan mengirimkannya ke Ibra dengan sebuah pesan. "Thanks ya untuk coklatnya, sweet banget sih loh."
Pesan terkirim, namun Ibra belum membukanya. Sementara itu, Inayah tidak langsung naik ke atas. Ia turun ke bawah ke lantai dasar dan keluar dari gedung perusahaan, lalu duduk di taman kecil yang masih berada di lingkungan gedung itu. Panasnya, ucapnya. Bagaimana tidak, saat itu sudah jam 3 sore, tapi matahari masih sangat terik menyinari dengan gagahnya. Lalu Inayah mengambil ponselnya, membuka lagi pesan dari laki-laki yang bernama Riki itu, kemudian menyimpan kontaknya dengan nama Bang Riki. Inayah mulai mengetik pesan untuknya. Maaf Bang Riki, kemarin aku salah ketik. Aku kira siapa, ternyata kamu. Kapan kamu tiba di Jakarta? Tak menunggu lama, Riki langsung membalas pesan dari Inayah dan mereka pun saling berbalas chat. Bang Riki, aku udah seminggu di Jakarta. Bagaimana kalau sore ini kita bertemu? Apa kamu bisa kirim alamat tempat kerjamu ya, biar aku jemput kamu? Inayah, nanti aku kabari lagi, aku belum tahu bisa atau enggak. Bang Riki, kenapa? Karena bos posesifmu itu? Inayah, bukan, jika pekerjaanku masih banyak, kita tunda aja. Bagaimana jika Sabtu ini? Bang Riki, boleh, tapi aku maunya hari ini. Aku rindu. Banyak yang ingin kubicarakan soal kelanjutan hubungan kita. Apa masih ada kesempatan untukku? Inayah, baiklah Bang, aku kabari nanti. Tak lama kemudian masuk chat dari Yasmin. Ina, kamu di mana? Ngobrol yuk kalau kamu senggang. Dan Inayah membalas, ya boleh, kebetulan aku sedang di taman kecil di samping gedung perusahaan. Ayo ke sini. Beberapa menit kemudian, Yasmin datang menghampiri Inayah dan duduk di sebelahnya dan membuka kemasan coklat. Kamu mau? Inayah tersenyum saat Yasmin menyodorkan coklat itu ke dirinya. Boleh. Kemudian mereka menikmati coklat tersebut berdua. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Yasmin. Iya, coklat ini dari Pak Ibra tadi ya. Tapi karena Pak Ridwan gak suka coklat, jadi dia ngasih ke aku. Mendengar penjelasan Yasmin, Inayah tertawa cekikikan. Kok malah ketawa kamu? Yang pertama, karena kamu keceplosan, bilang Mas Ridwan. Sepertinya hubungan kalian udah lebih dari sekretaris dan atasan ya. Hihi, Yasmin menunduk malu. Iya. Terus yang kedua, tanya Yasmin lagi. Sebenarnya coklat itu Pak Ibra ngasih ke aku, tapi karena aku lupa memindahkan dari tumpukan berkas itu, jadinya ya nggak sengaja terikut saat aku nyerahin tumpukan map ke Pak Ridwan. Jelas Inayah. Oh ya, Pak Ibra semanis itu kah? Aku nggak nyangka. Atau jangan-jangan dia suka sama kamu, Nak. Entah kenapa Yasmin begitu senang mendengar apa yang diucapkan Inayah barusan. Nggak mungkin. Paling dia ngasih itu karena merasa bersalah, jawab Inayah. Bersalah kenapa? Panjang ceritanya. Kamu ingat kan mantan pacarku yang namanya Riki yang pernah aku ceritain ke kalian? Tadi pagi dia chat aku, ngajak ketemu. Kebetulan ponselku lagi sama Pak Ibra. Malah dia yang balas. Sambil mendengar jawaban Inayah, sekilas Yasmin melirik ke arah ponsel yang berada dalam genggaman Inayah. Tunggu, ini ponsel baru? Tanya Yasmin. What? Ina, ini harganya. Ini dibelikan Pak Ibra setelah dia menghancurkan ponselku, jawabnya. Ponselmu dihancurkan? Kok bisa? Panjang ceritanya. Ayolah cerita Ina. Inayah menghela nafas. Ia tak bisa menolak permintaan Yasmin.
Dan akhirnya ia menceritakan semuanya, bahkan kejadian di apartemen Ibra, hingga ia dibelikan ponsel baru, dan terjawab sudah mengapa sore itu tiba-tiba panggilannya terputus saat ketiga sahabatnya itu mengira Inayah sedang dalam bahaya. Inayah juga menceritakan bahwa Ibra memintanya untuk menjadi teman. Kini tak ada lagi rahasia di antara kedua sahabat itu. Mereka sudah tahu satu sama lain dan mereka saling bercerita bagaimana si bos memperlakukan mereka. Namun sepertinya Yasmin lebih beruntung karena Ridwan mempunyai sikap yang lembut dan tak pernah berkata kasar. Ibra masih berada dalam ruangannya. Ia tak habis pikir kenapa Inayah malah memberikan coklat itu kepada Ridwan. Dasar aneh jika itu wanita lain atau karyawan-karyawan lain yang berada di lantai bawah aku perlakukan seperti itu, pasti mereka sudah hampir pingsan menerima coklat pemberianku. Namun si Inayah malah mengalihkannya kepada orang lain. Ibra merasa kesal seperti laki-laki yang tak berharga di mata Inayah. Lalu ia mencari nama Inayah di kontak dalam ponselnya, namun ia tak menemukannya. Loh, kok nggak ada? Sekilas ia mengingat bahwa ia menyimpan nomor sekretarisnya itu dengan nama si Cengeng. Ibra pun tersenyum dan melakukan panggilan. Tak menunggu waktu lama, panggilan langsung tersambung. Dalam panggilan, "Di mana kamu?" "Di taman sebelah gedung." "Cepat ke ruanganku, jangan buat aku menunggu terlalu lama." "Apa ada hal penting, Mas?" "Iya, ini sangat penting." Panggilan berakhir. "Yasmin, maaf, aku ke atas dulu ya. Sepertinya suasana hati si bos sedang gak baik." Inayah segera bangkit dari kursi taman itu. "Pasti mau bahas coklat tuh, haha," jawab Yasmin yang juga ikut bangun dari kursi. Bisa jadi, tapi tadi katanya hal penting. Mungkin ada yang harus dikerjakan." Mereka masuk ke gedung secara bersama dan berpisah di lantai 5. Sesampainya di ruangan, "Ada apa, Mas Ibra?" Inayah menghampiri Ibra yang sedang duduk di sofa. "Duduk," perintahnya. Lalu Inayah duduk di sebelah Ibra. "Kamu, coklat yang aku kasih kenapa bisa ada di Ridwan?" Pertanyaan Ibra membuat Inayah tersenyum cengir. Itu sebenarnya nggak sengaja, Mas," jawab Inayah. "Tapi sepertinya kamu sudah menikmati coklat itu ya?" Ibra memperhatikan sudut bibir Inayah, ada sedikit noda coklat tertinggal di sana. Ibra mendekatinya dan semakin dekat membuat Inayah menghindar, menggeser mundur kepalanya karena Ibra semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Inayah, lalu menghapus noda coklat di bibir itu dengan ibu jarinya. Seperti anak kecil, belepotan. Ini ya, iya Mas, aku udah makan coklatnya tadi sama Yasmin." Lalu Inayah mundur perlahan, menjauhkan dirinya dari Ibra, dan jantungnya berdegup tak karuan. "Yasmin?" tanya Ibra mengerutkan dahinya. "Iya." Pasti Ridwan." "Iya, memang Yasmin mendapatkan coklat itu dari Pak Ridwan." Inayah memotong kalimat Ibra, lalu Ibra tersenyum dan menggeleng. "Ya, walaupun awalnya coklat itu salah alamat, tapi kamu tetap menikmatinya kan?" kata Ibra, lalu mengambil lagi sebungkus coklat lainnya. "Kali ini aku yang akan berbagi denganmu." Ibra membuka kemasan coklat itu dan menyodorkan ke mulut Inayah.